Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binar Syawal, pemudi solihah berakhlakul karimah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Maka Lebaran menjadi momen yang paling dinantikan, karena Lebaran adalah momen yang penuh kegembiraan dan kasih sayang di hati saudara seiman. Umumnya jelang perayaan Lebaran Idul Fitri, kita melakukan banyak tradisi seperti mudik, membeli baju Lebaran dan bahan-bahan masakan. Ada juga yang menghantarkan kiriman untuk para kerabat, sampai yang mengadakan open house di rumahnya. Dan tanpa kita sadari, akhirnya Lebaran bisa menjadi momen yang mengkhawatirkan bagi kondisi keuangan kita, terlebih jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. Memang tidak ada yang salah dengan tradisi-tradisi tadi, tetapi kita harus secara cerdas memiliki strategi agar kita tidak terjebak dalam satu kondisi yang sifatnya berlebihan. Seperti apa yang telah dimandatkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat tadi menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sikap berlebihan, karena sikap berlebihan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Sehingga orang yang berlebih-lebihan dalam suatu hal akan merugi di kemudian hari. Itulah mengapa pada momen Lebaran kita harus memiliki strategi untuk mengatur keuangan agar tidak menjadi boros. Nah, ada beberapa tips yang ingin saya bagi kepada sahabat-sahabat semua. Yang pertama, membuat perencanaan keuangan dengan mencatatkan semua pengeluaran selama Lebaran, pendapatan sebulan sebelum Lebaran, dan jumlah THR yang didapat. Rajin mencatatkan ini, insya Allah sangat membantu kita menentukan pola keuangan kita pada saat ataupun setelah Lebaran. Kemudian yang kedua, belanja segala sesuatunya berdasarkan keperluan Lebaran. Sahabat-sahabat tahu semua, pada momen Lebaran ini banyak sekali toko online, toko offline yang menjual barang dagangannya dengan potongan harga yang besar. Sebaiknya kita bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang diskon yang di luar kebutuhan kita. Oleh karena itu, sebelum belanja, lebih baik membuat daftar terlebih dahulu agar kita terhindar membeli barang-barang tidak sesuai kebutuhan Lebaran. Sahabat-sahabat, kalau kita disiplin terhadap daftar belanja, insya Allah kita akan lebih efektif dan terhindar dari pemborosan. Kemudian yang ketiga, menggunakan uang tunjangan hari raya atau THR dengan bijak. Jika kita mendapatkan uang THR, sebaiknya jangan digunakan untuk belanja berlebihan, tetapi sisihkan untuk berbagi dengan sesama melalui zakat, infak, sodako. Nah, ini penting agar membuat Lebaran kita menjadi lebih berkah. Karena substansi dari Lebaran itu sendiri adalah ketika kita merasa bahagia bisa berbagi dengan sesama, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian sisihkan juga sebagian untuk disimpan sebagai dana darurat, guna mengantisipasi kebutuhan yang tak terduga. Menyiapkan dana darurat sejak dini itu akan menghindarkan kita dari berhutang, karena kita sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan perencanaan yang matang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, akhir kata menjadi harapan kita semua, semoga dengan dengan
menerapkan tips-tips tadi, kita bisa mendapatkan Lebaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Utamanya, kita bisa terhindar dari, kita tidak termasuk dari golongan-golongan orang yang berlebih-lebihan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momen Lebaran sebagai ajang berbagi kasih, berbagi kedamaian, berbagi kebahagiaan di antara keluarga dan komunitas kita. Wa'afu minkum, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.